Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah para sahabat sekalian. Alhamdulillah kita sudah masuk lagi ke dalam halaqah zikir. Mari kita sudah memulai lagi di dalam halaqah zikir ini dengan niat dari awal. Mengapa kita harus masuk ke dalam halaqah zikir? Yang Rasulullah menyebutnya Raudhah min Riyadil Jannah. Salah satu di antara taman-taman surga. Karena di dalam halaqah zikir ini kita berdoa, kita meminta, kita berharap, kita beroleh kesadaran bahwa usia terus-menerus setiap keluar masuknya nafas adalah umur kita. Berarti kita akan bertambah dekat dengan akhirat. Maka di dalam halaqah zikir inilah semoga kita beroleh kesadaran di dalamnya bahwa kita menjadikan dunia ini, salah satunya adalah halaqah zikir ini adalah dijadikannya ladang untuk kehidupan di akhirat. Akhirat. Inilah dia halaqah zikir, tempat meminta, tempat berharap, sekali lagi, tempat kita mengolah. Semoga kita hidup di atas dunia ini tidak sembarangan dan tidak sama dengan orang yang tidak beragama Islam. Agar kita tidak sama dengan ciptaan yang lain. Binatang misalnya. Sekalipun sifat haiwaniah itu ada di dalam diri kita. Maka itulah dia basyariah, sifat insaniah, sifat kemanusiaan yang ada di dalam diri kita. Kita berusaha untuk menghapuskannya dan lalu kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diucapkan di dalam janji-janji kita kepada Allah taala dan sumpah-sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan rukun. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sementara keberbahayaan isi dunia diolah tadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sesungguhnya saya sudah menerangkannya lebih duluan. Seperti di minggu yang lalu. Dunia ini sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah neraka bagi orang yang beriman. Penjara sijnul mu'min
penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Seperti mengulang ngajian minggu lalu. Orang kafir ini bebas hidup di alam semesta ini. Bagaimana dengan kita agar kita tidak ghaflah tadi? Maka harus ada di dalam kewaspadaan. Minggu lalu yang dibaca juga tadi oleh Syekh Jordani Salam, bagaimana orang yang punya kedudukan, bagaimana berkeinginan menjadi orang kaya. Itulah gerakan-gerakan, itulah cakap-cakap hati, itulah harapan, itulah tulul amal, itulah nada jiwa atau an-nafs yang bergerak di dalam hati kita. Kita ingin beroleh kekayaan. Bolehkah? Boleh meminta kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan itu mewarnai hati kita sehingga kita menjadi seolah-olah menjadi penduduk bumi sejati. Itulah manusia yang hanyut. Bagaimana agama yang diajarkan di dalam agama kita? Bagaimana persaksian tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang lain selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang harus kita patuhi. Inilah dia ajarannya. Saat bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ternyata hati kita goncang kepada isi dunia ini. Menipu. Ada gurur di dalam condong kepada isi dunia. Allah terlupakan. Perintah yang paling keras di dalam Al-Quran berupa zikrullah. Zikran katsir. Sholat itu adalah menghadap hanya zat Allah semata. Kita hanya berbicara, iya karena abudu wa iya karena saya. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Itu tersisihkan oleh gerakan-gerakan an-nafs kita tadi. Basyariah tadi. Condong ke arah sana. Bukan tidak boleh dimiliki isi dunia ini. Dimusuhi, terus dimusuhi. Berupa mujahadah. Boleh. Tetapi kita memerlukan juga di atas bumi ini makan. Ada berpakaian. Penutup aurat. Punya istri harus dibiayai. Punya anak harus bersekolah dan harus makan, harus disejahterakan. Inilah dia ukurannya. Yang pertama, kita diminta sebanyak apapun dunia, belum tentu seperti yang kita angankan, yang Allah telah tentukan. Inilah dia kodo dan kodar. Diperlukan ada ketawakalan di dalam hati. Karena kita ditakdirkan seperti itu, maka seluruhnya harus kita terima. Inilah dia tawakul namanya. Ketawakalan. Harus dikejar. Satu. Yang satu lagi. Kita diberi harta yang melimpah. Maka gelap mata kita. Bangkit sifat yang lain di dalam dada. Ingin dipuji oleh orang lain. Kekayaan dipertontonkan kepada orang lain. Yang orang lain menonton kita itu belum tentu berbangga. Basyariah kita yang tadi, yang harus kita musnahkan. Kita mengagungkan diri kita sendiri. Oh, termasuk apa gerangan? Allah menurunkan kecerdasan.
entah dari sekolah, entah dari mendengar, entah dari membaca buku. Lalu saat kita membicarakan sesuatu kepada orang lain, seperti begini, kita mengaji di malam hari ini, kita mengolah ilmu tasawuf karena kita sadar akan diri kita. Lalu mengolah ilmu tasawuf ini, lalu diberitakan, lalu kepada orang lain, dimasukkan di dalam video, atau apa nanti disebarkan. Dia beroleh yang bicaranya ingin terkenal. Atau dia memang mencari nafkah dari kata-katanya. Atau saat berbicara, dia merasa berbangga. Para sahabat sekalian. Inilah dia yang sedang kita kaji sekarang. Keberbahayaan hidup di dunia ini. Yang harus diwaspadai. Lalu bagaimana gerangan untuk menyingkirkan itu? Sedangkan tidak keseluruhan dunia kita musnahkan. Satu, dawamu dzikri yang selalu saya tekankan. Karena ini adalah patokan di dalam Quran. Wadawamun ubudiyah. Ubudiyah ini bukan ibadat seperti biasa. Nanti kita olah tentang ubudiyah seperti apa. Karena ubudiyah ini sebuah peribadatan yang sempurna. Apalagi abudah. Saya tidak menerangkan itu dulu. Tetapi dawam di dalam zikir. Berarti ada riyadhah, melatih diri. Berarti wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti segala perintahnya yang ada di dalam ilmu syariat harus kita laksanakan menurut kadar kemampuan kita dan harus ada mujahadah, bertempur melawan hawa nafsu, mana yang tidak boleh, mana yang dianjurkan, kita berpegang teguh di sana untuk mematuhi dan untuk menyempurnakan syahadah yang kedua tadi. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dengan dua keadaan yang tadi, pengesaan Allah seesa-esanya, dengan dawamu zikri. Minggu lalu saya menerangkan tentang hifdzul anfas. Terus-menerus diisi dengan banyaknya berzikir. Ya, alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dilaksanakan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bukan hanya untuk bicara dan dibicarakan dan diterangkan kepada orang lain, tetapi kita sendiri tidak mengerjakannya. Atau dalam berbicara ini mengambil keuntungan. Bukan itu. Mari bersama-sama yang ada di dalam holaqul dzikir ini, atau sahabat yang mendengar rekaman, atau yang melihat apa ini, YouTube, apa namanya. Mari kita bersama-sama memperbanyak zikir. Bukan hanya pengetahuan tersimpan saja. Kita kerjakan bersama-sama sepanjang kehidupan. Disinilah apabila dawamu zikri tadi terus menerus, berarti keterkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Persaksian tadi, ketauhidan tadi mengerucut dan menjadi tajam di dalam hati kita. Saat Allah tajam di dalam hati kita, segala sifat-sifat yang mazmumah itu tersingkir sedikit demi sedikit. Seberapa banyak menurut kadarnya kita beribadat, banyak yang menyebut nama Allah,
dan kehusuan kita berupa saat berbicara harus ihsan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti berbicara berhadap-hadapan. Sekalipun zat laisa kamitslihi syai'. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Atau menurut kaifiat yang diajarkan di dalam thariqah kita. Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tadi ada yang berijazahkan ilmu asrar. Asrar itu rahasia. Barang siapa mengamalkan ilmu asrar tadi, maka Allah akan membukakan berbagai macam rahasia. Saya tidak akan menerangkan ilmu asrar di sini karena saat diterangkan nanti nafsu kita akan condong ke situ. Karena asrar ini terlalu amat sangat istimewa. Di Banten itu ada kiai, saya sering berbicara ini. Ayo cina dia, karena tarekat cina dia itu. Dan baik cina dia ulama, asrar baik lah. Aku di asrar aja dulu di situ. Karena beroleh kenikmatan di sana. Karena Allah bukakan berbagai macam rahasia. Karena Allah maha tahu, maha mengerti apa kebutuhan kita sebenarnya. Oh, situasinya berbeda. Oke, sekarang dalam keadaan perang. Sudah. Wirid asrar pergilah berperang. Kalau itu membela agama dan itu membela negara kita. Siapkan nyawa kita. Bismillah. Wajib hukumnya membela negara kita dan membela agama kita. Membela kehormatan kita. Inilah dia. Kalimah la ilaha illallah tadi. Tiada Tuhan yang wajib disembah selain la ilaha illa Allah. Tidak akan pernah murni dengan sebuah kata-kata biasa. Karena kita harus bermujahadah agar kalimah la ilaha illallah menjadi murni. Hanya zat Allah semata yang aku sembah. Kita harus menyingkirkan berbagai macam penyakit hati kita tadi. Basariah tadi. Ada kikir. Ada keserakahan. Ada tulul amal. Panjang angan-angan. Di dalamnya ada syahwat. Perhatikan, kata Nabiullah Isa alaihissalam. Barang siapa engkau melihat perempuan, lalu tergerak hatimu, samalah engkau berzina pula. Memang, karena saat yang dilihat, pikir bergerak, rasa pun bergerak. Ada terlihat, saya berikan contoh, orang laki-laki muda. Melihat dari jauh, orang yang tidak berjilbab mungkin. Kalau zaman saya dulu masih jarang manusia berjilbab. Ya, Pak, ini ya. Wow, rambut panjang seperti apa. Wah, kayaknya oke tuh. Jalan kita. Kalau kita bermobil, pakai mobil. Berjalan. Begitu kita lihat orang itu, tidak sama dengan yang kita angankan. Dari belakang kita lihat, wah kayaknya oke itu. Ini angan-angan. Tidak ada orang yang sedang berzikir, melihat sesuatu, hatinya bergerak seperti itu. Ini isi dunia ini. Kita tercelup dan tercebur dengan warna dunia. Basyariah kita tersita. Saat itulah tauhid menjadi rusak. Hanya sebuah pandangan saja. Oke, itu satu. Tertarik
dilihat dari belakang. Karena kita belum lihat wajahmu. Begitu kita melihat wajahnya, tidak sama seperti yang kita angankan. Tidak berbicara memang. Tapi hati berkata, ya jelek. Lalu kita merasa biasa-biasa saja. Wahai para sahabat semua yang ada di sini. Engkau telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat yang kau angan-angankan tadi. Disebut jelek ciptaan Allah olehmu. Baru satu kasus dan satu pandangan saja. Satu kasus. Dalam satu hari, berapa kasus gerangan di dalam kehidupan kita. Berapa permasalahan yang kita persoalankan di dalam hati kita. Basyariah kita bergerak seperti apa? Seluruhnya nyaris mengotori tauhid kita. Lama kita tidak bersihkan dengan kaifiat-kaifiat zikir. Nanti yang baru berijazah akan afrod tadi, bertanyalah teknik berzikir nanti. Dan zikir dor. Zikir yang disuarakan, zikir di al-jahar. Dorob itu karena dipukulkan, doroba, wa dorob itu dihantam. Ya Allah, untuk menghajar segala macam sifat-sifat insaniah kita. Dengan pengesaan, la ilaha illallah agar terhunjuk. Nanti ada kaifiat, silakan. Saya tidak akan menerangkan kaifiat di sini. Seperti nanti orang yang belum diijazah lalu ikutan. Oh, ada yang bilang seperti apa? Kejual nama saya Jordan aja. Katanya, oh begini lidahnya di segala macam. Tidak seperti itulah. Memang benar itu, tapi itu sebuah kaifiat, harus diterangkan baik-baik dan harus benar. Dan harus jelas kita. Man la syai'allahu fa syaitona syai'uhu. Kita mengaji tentang ilmu tasawuf harus kita mengaji kepada seorang syekh. Kalau tidak, fa syaitona syai'uhu. Maka setanlah sebagai gurunya. Ini sangat berbahaya. Maka mari kita amalkan apa yang sudah kita ajarkan dan sudah diijazahkan. Inilah malam kesempatan kita masuk ke dalam kholaqul zikir. Tidak ada orang yang bisa menghitung pahala kholaqul zikir. Sebutkan di dalam kholaqul zikir 70.000 malaikat mentautkan ayat. Maka sudah demi hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala-pahala hanya patut kita ketahui bahwa ini adalah amalan yang besar. Tidak akan kutinggalkan di dalam kehidupan. Karena apabila kita meninggalkannya juga, apabila tidak masuk juga ke dalam kholaqul zikir, kita sedang apa gerangan hidup di alam semesta ini? Adakah kita sedang berzikir? Yang setiap lupa, yang setiap kita lalai adalah menghilangkan kenikmatan dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya misalnya nafas, salah satunya misalnya kedipan mata saja. Itu semua nikmat dari Allah. Maka saat di dalam kholaqul zikir, saya selalu mengutamakan, khususnya saya, semoga juga yang ikut seperti itu. Ampunan, karena saya merasa terlalu banyak kekurangan selama hidup di alam semesta ini. Terlalu banyak yang saya langgar. Yang disadari, yang disengaja, yang tidak mampu menahan kita hidup di atas dunia ini. Banyak kejahatan. Ini dia, semoga Allah mengampuni kita semuanya yang ada di sini. Semoga Allah mengampuni semua sahabat-sahabat kita, di mana saja berada, di seluruh alam semesta ini, apabila tersebar jemaah kita, di seluruh alam semesta ini, di seluruh dunia. Ya Allah, masukkan juga mereka pahalanya, seperti kita yang ada di dalam kholaqul zikir ini, yang sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampuni kami semuanya.
Berikan kegagahan kepada kami di dalam peribadatan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.